A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menurut Agus Suwigenyo, pedagog kum sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, dalam artikelnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merombak makna konvensional belajar, sumber belajar, dan mengubah arah akademik pengajaran. Pada awalnya Nadiem mencetuskan gagasan yang menarik, ya, bahwa kita tidak hanya berenang di sungai sendiri, di laut sendiri, di kolam sendiri, kita harus berenang di lautan yang luas, di lautan internasional. Artinya seorang mahasiswa itu harus memiliki berbagai keahlian multidisiplin agar dia bisa survive, bisa menjadi seorang ilmuwan, tapi juga mampu menjadi entrepreneur, mampu menghadapi berbagai tuntutan zamannya, dan dia menguasai berbagai ilmu-ilmu yang dibutuhkan di zamannya. Tapi ada yang direduksi menurut saya. Pertama, makna belajar, makna konvensional atau makna umum belajar. Apa sih itu belajar? Belajar itu kan menjadi manusia. Untuk menjadi manusia itu, kampus sudah memikirkan berbagai kurikulum. Kurikulum itu kan banyak, tidak hanya gurunya saja. Ada silabus, ada fasilitas, kemudian ada dosen, ada manajemen, ada tujuan, dan sebagainya. Sehingga ini adalah hal-hal harus yang dipikirkan. Dalam belajar sendiri, belajar apapun menurut saya, seandainya memang antara teori dan praktek itu bisa berjalan. Maksudnya praktek belajar, bukan praktek skill, bukan praktek vokasional yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan yang dibicarakan oleh Nadiem. Tapi knowledge dari sebuah ilmu-ilmu yang sepertinya tidak terhubung dengan dunia pasar. Tapi itu akan mengkreat karakter seorang ilmuwan yang bisa beradaptasi dengan berbagai kebutuhan skill, kebutuhan kreativitas, kebutuhan keahlian, kemahiran, baik kemahiran sosial, kemahiran ekonomi, dan sebagainya. Nah, makna belajar ini direduksi menjadi sekedar mempelajari hal-hal yang teknis, hal-hal yang praksis, hal-hal yang dibutuhkan di dunia digital, di dunia entrepreneur, di dunia kewirausahaan, di dunia sosial, ekonomi, dan sebagainya. Belajar itu luas. Belajar itu membentuk diri. Seorang alim yang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, seorang mahasiswa yang mengaktualisasikan segala potensi intelektualnya, tentu dia akan memiliki kesadaran sendiri untuk menguasai berbagai bidang-bidang yang memang diperlukan untuk survive. Jadi belajar bukan semata-mata untuk survive. Belajar adalah menjadi manusia. Belajar adalah menjadi manusia muta'aliyah. Belajar adalah menjadi manusia rasional. Belajar adalah menjadi manusia transenden sekaligus imanen. Menjadi manusia yang melangit sekaligus membumi. Jadi makna belajar itu sudah direduksi menjadi seorang teknisi, seorang ahli, seorang birokrat.
teknokrat, birokrat. Padahal seorang alim otomatis karena dia juga dituntut untuk menjadi seorang ilmuwan, seorang periset, ahli riset, juga mengabdi masyarakat dan juga menjadi seorang pengajar. Kalaupun dia mau memprioritaskan di era ini kepada keahlian-keahlian teknis, menjadi teknokrat, wirausahawan, pengusaha yang memiliki skill pool yang dibutuhkan, multi skill, maka sebaiknya dibangunlah sekolah-sekolah SMA, SMK seperti yang dilakukan oleh Jerman untuk anak-anak tertentu, untuk siswa tertentu yang memang tidak suka belajar, ya, tidak suka belajar serius, tidak mau menjadi ilmuwan, diarahkan ke arah sekolah-sekolah vokasional. Jadi dari awal sudah diidentifikasikan manusia Indonesia yang sekarang memang banyak sekali. Demografi menunjukkan bahwa anak-anak muda ini sekarang memiliki jumlah yang sangat banyak. 80% mungkin 40% adalah anak-anak muda yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan keahlian untuk berusaha. Nah, arahkan dari sekarang anak-anak itu tidak usah ke kampus. Bentuklah sekolah keahlian, pelatihan-pelatihan. Karena masa depan nanti perusahaan itu akan memilih mempekerjakan orang dari rumah dengan keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan, multitasking, multidisiplin. Bukan mengganggu kampus. Yang kampus adalah belajar dalam kampus adalah menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang alim, menjadi cendekiawan, menjadi manusia. Kemudian kedua, sumber belajar. Sumber belajar memang bukan hanya di kampus, tapi juga di luar. Betul itu. Di kampus dibutuhkan untuk mempelajari teori-teori itu sebetulnya dari luar juga, dari hasil riset penelitian. Mungkin kampus-kampus yang tidak mengupdate dirinya akan terlihat bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di kampus itu menjadi ilmu-ilmu yang jadul, yang tidak update, yang tidak lagi menjadi usang, menjadi ganjil, menjadi aneh, tidak dibutuhkan, tidak relevan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kontemporer, baik nasional atau internasional. Sumber belajar, kampus bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus lain. Seseorang memang harus fokus pada bidang yang dikuasainya, ekonomi, politik, agama misalnya, atau jurusan-jurusan yang menjadi fokus. Tapi secara general dia juga layak menguasai ilmu-ilmu lain, interdisiplin studies. Karena spesialis kadang-kadang membuat blind, ya, membuat buta dengan spesialis. Lalu dia tidak memahami dengan ilmu-ilmu lain yang semakin banyak dan semakin berkembang. Tapi itu sekali lagi tidak mereduksi makna belajar. Yang kedua, nah yang lebih penting lagi adalah arah akademik pengajaran. Nadiem ini sudah mengarahkan kampus-kampus mahasiswa ini menjadi orang yang mendukung sistem kapitalisme. Alih-alih menjadi ilmuwan, dia menjadi tenaga-tenaga pemasaran, menjadi para teknokrat, menjadi birokrat. Sehingga ilmu itu mungkin suatu hari ilmu itu tidak diperlukan lagi, akan dihilangkan dalam kurikulum merdeka ini, karena mungkin tidak berkiblat ke arah tuntutan pasar, materialisme, para pemodal, kekayaan, industri. Inilah ideologi dibalik sebuah perubahan
di kampus Merdeka yang sedang dicanangkan oleh Nadiem. Karena itu, menurut saya ini kan sebuah asumsi Nadiem. Nah, asumsi Nadiem pun, atau mimpi Nadiem, atau program kampus Merdeka itu, juga seharusnya dia mengambil inspirasi dari lapangan, dari fakta, dari sejarah. Dengan tiba-tiba dia punya mencanangkan program ini, dia merasa ingin menyelamatkan anak-anak muda dari pengangguran, malah akan membuat kampus ini tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.